Oke, selamat datang di playlist Omong Kosong, di mana kami ini tuh bukan pakar, kita cuma orang awam biasa, jadi apapun informasi yang kalian dapat dari video ini, harap cross-check terlebih dahulu kebenarannya. Jadi di sini tuh hanya sebagai opini-opini yang kami ketahui sebagai orang awam, ya. Kali ini kita bakal ngomongin beberapa berita yang sampai kepada media sosial kita. Oke, yang pertama ini ada berita pelarangan hijab untuk paskibraka perempuan saat latihan di IKN. Oh iya tuh. Itu kenapa ya kok hijab itu sampai dilarang untuk di paskibraka perempuan di IKN gitu. Terus juga alasan dari BPIP itu bilangnya begini loh mengenai keseragaman. Kenapa alasannya? Karena keseragaman. Padahal kan kita tahu di Indonesia itu bukan hanya Pancasila tapi ada Bhinneka Tunggal Ika di mana walaupun berbeda tapi satu jua, di mana Indonesia itu keberagaman bukan keseragaman. Sini ulah geng Rahayu itu sih. Ulah geng Rahayu, geng apa itu? Ya tuh geng yang agak nggak jelas juga sih. Ini mereka nih menyuarakan menyuarakan toleransi, cuman kayaknya sih ditujukannya cuma sama satu kelompok. Sepertinya ya. Soalnya Kalau toleransi cuma satu kelompok ya bukan toleransi jadi biasanya namanya. kalau ya kayak apa sih namanya ya? Kayak sinisme ke yang saya lihat tuh kayak sinisme ke Islam ya sebenarnya. Sinisme Soalnya ke kalau Islam. ke komunitas lain tuh kayaknya nggak sekeras ke Islam biasanya. Nah itu juga kan apalagi ini tadi apa sih yang pelarangan jilbab kan? Larangan jilbab. Nah, pelarangan jilbab itu emang ya agak konyol sih. Pertama ya bener tadi kata Bim itu ya Pancasilanya Bhinneka Tunggal Ikanya mana dong? Iya, Sedangkan BPIP emang dia ngurusin itu kan, ngurusin ideologi Pancasila. iya ideologi Ya, Pancasila. emang agak heran kayaknya sih ini bentuk blunder mereka aja. Padahal itu ketua BPIP itu kalau nggak salah itu dia guru besar di UIN ya. UIN, Ya, UIN kan Universitas Islam kan. Universitas Islam ya Ya, padahal ya. memang terkenal yang saya dengar ya, biar aman aja memang terkenal UIN itu sih terkenal sarangnya sekuler sih sama liberalisme sebenarnya. Oh, itu juga saya pernah dengar tuh, entah itu kabar burung biasa atau jokes biasa, kayaknya semakin kental gitu keislaman di sebuah universitas itu justru semakin melenceng. Ya, memang bisa ya bisa enggak sih kayaknya. Soalnya eh nggak setuju juga sih kalau itu. Soalnya di universitas lain misalnya kayak Muhammadiyah, ya kan banyak universitas Muhammadiyah atau bahkan Lipia itu nggak gitu-gitu amat sebenarnya. Jadi malah aman. Bahkan untuk Lipia sendiri kan dia kan apa ya? Istilahnya itu Lipia itu dia universitas yang murni Islam banget kan. Maksudnya yang di Kalau Lipia itu dari mana itu Lipia? dia itu Lipia Jakarta. Jakarta tuh dilihatnya itu dia basisnya sebenarnya dia kerjasama dengan Arab Saudi. Jadi biasanya Lipia itu dikonotasikan dengan Wahabisme. Kan kalau Wahabisme kan keras banget ya. Nah mereka keras banget terhadap Islam. Tapi nah seperti yang Bim bilang katanya semakin kental ya. Justru di Lipia kayaknya malah semakin ekstrim sih, semakin murni aja sebenarnya. Maksudnya semakin ekstrim itu seperti apa? Maksudnya semakin terlihat kemurnian Islamnya maksudnya. Bukan radikal ya bukan. Oh, Itu ya sih. Nah menurut Bim itu gimana tuh? BPIP, kengacuan BPIP itu. ya, waduh, gimana ya? Ya tadi sih kan dia BPIP ya ke Pancasila gitu. Sila kelimanya mana gitu? Kan bukan sila kelima, sila pertamanya aja ketuhanan yang Maha Esa gitu. Oh ya. Nah, Jadi entah kenapa kayaknya mereka tuh lupa gitu akan ketuhanan yang Maha Esa itu. Jadi kan di Indonesia itu kan tidak hanya ada satu agama ya, tapi ada berbagai macam agama. Terus juga tadi sih lebih ke Bhinneka Tunggal Ika-nya gitu. ya dan juga kayaknya sih kerudung gak ganggu banget ya Iya, sebenarnya. sebenarnya kerudung nggak ganggu banget, Ya, malah itu. dari dulu juga mereka Ya. pakai kerudung fine-fine Nah, aja. ya makanya ada pernah lihat postingan tuh katanya ada yang ngerasa keganggu dengan kearab-araban sebenarnya. Makanya itu tadi saya bilang itu sepertinya agak sentimen ke Islam sebenarnya. Jadi mereka tuh ada postingan tuh ya
kita nggak bisa disusupi budaya Arab katanya. Padahal kan jilbab kan sebenarnya bukan budaya Arab sebenarnya kalau kita apa sih telisik lebih jauh. Hmm. Ya intinya sih ngaco sih sebenarnya, ngaco. Itu aja sebenarnya. Ya memang ngaco sih ya itu. Nah selanjutnya ada apa nih? Ntar. Oh ya, beruntung juga ya pelatihannya itu udah terekspos duluan karena akhirnya ya di 17 Agustus hari ini itu BPIP udah berbenah jadi penampilan paskibraka di IKN tetap mengenalkan jilbab. Oh iya, alhamdulillah. Iya, Kayaknya karena tekanan sih, kalau iya tekanan dari karena masyarakat. tekanan. Ya alhamdulillah lah. Soalnya kasihan tuh yang dari Aceh tuh, kan masa mau balik lagi kan? Oh, iya benar Kasihan gitu. juga kan. Ini yang dari Aceh, gitu, yang dari lain-lain gitu. Ini kayaknya kita tarik lagi deh, jangan dulu bahas ke yang lain. Oh ya udah, Kayaknya ini masih masih bisa perlu ya. diulik lagi karena alasannya itu agak aneh gitu. Kayak mereka sukarela kok gitu. Terus juga Iya, kayak mereka udah ada kok mereka menandatangani itu dan pakai materai. Ya secara perdata sih emang ya iya sih emang itu ada buktinya. Cuman kan ini berarti mungkin bagi paskibraka perempuan itu ya mau nggak mau gitu karena ya benar. kepaksa gitu karena Ya, di aturan tertulisnya itu harus lepas ya udah tanggung kepilih ke IKN kan susah juga gitu kesempatan masa besar kan. pulang lagi ya Nah, kesempatan besar gitu benar. ya memang gitu kayak dia rela gitu akhirnya lepas tapi kan tetap aja dia bukan suka rela gitu karena nggak ada tertulis di sana gitu. Ya, dan juga nih yang paling penting sih, mereka itu masih anak-anak Iya sebenarnya. masih anak-anak. Anak-anak. Jadi ya kan walaupun udah gede ya, cuman maksudnya kan kalau untuk usia segitu kan itu sekolah ya, SMA ya. Iya. Itu masih anak-anak. Mereka mungkin ada yang nggak ngerti sama sekali mungkin. Orang mungkin ada yang nggak ngerti sama sekali atau emang nih suruh tanda tangan aja. Kita nggak tahu ya, cuman posisinya kan mereka anak-anak. Dan ya begitu. Emang bener kata Bem. Sukarela kayaknya semi-semi dipaksa juga Iya sebenarnya. semi-semi dipaksa Semi-semi gitu. terpaksa. Iya karena kan udah susah-susah gitu ya kan buat biar masuk ke tim paskibraka IKN Iya. masa balik lagi gitu. Lagi kan sayang juga Iya kan. sayang juga mama mungkin malu juga gitu sama orang tua gitu. Iya udah Udah kepilih ya udah bangga-bangga udah gitu. cerita ke tetangga kan. Heeh. Aduh, apalagi di kampung, aduh disorakin. Oh, bener. Tapi ya untungnya sih tadi di upacara 17 Agustusannya mereka udah berhijab lah ya. Ya itu sebenarnya udah selesai sih. Ya Udah itu selesai. masalah udah selesai lah ya. Tapi itu bisa jadi pelajaran buat tahun berikutnya sebenarnya. Itu Oh, jangan iya. jangan kayak gitu lagi. Ya Itu jangan kayak blunder gitu banget. lagi. Oke, ini berita selanjutnya ini ada agak miris sih. Jadi ada berita dari Kompas. Nah, jadi sejak bulan Januari 2024 ini sudah ada 101 anak jadi korban kekerasan seksual di pesantren. Oh, kekerasan seksual di pesantren. Iya, ini sebenarnya emang dari bulan-bulan lalu sih berita-berita itu banyak banget gitu kayak kasus kasus pemerkosaan dari pesantren, dari Ya, kasus banyak. santriwati. Nah, hingga akhirnya muncul lagi nih, wah ternyata dikumpulin nih dari Januari hingga Agustus ini udah ada 101 anak jadi korban kekerasan seksual di pesantren. Itu banyak banget ya. Ya. Itu baru yang tercatat loh. Baik, mungkin ada di luar sana yang nggak ketahuan Iya, ya. yang nggak ketahuan. Ya. Ya, tapi itu jadi poin penting buat kita selektif pilih pesantren sebenarnya. Dan juga yang kedua itu yang perlu diingat itu sebenarnya mereka itu sebenarnya baca satu dua berita itu ada santriwati itu dia takut sebenarnya, takut kepada kiainya, terus atau nanti diiming-imingi apa. Nah itu nanti ngerucutnya itu kepada pengkultusan. Nah, makanya itu sebenarnya dalam Islam itu nggak boleh mengkultuskan seseorang sebenarnya. Makanya entah dia kiai, ustadz,
atau sejenis itu emang sebenarnya pada dasarnya itu manusia biasa. Kita nggak boleh ngatain, oh ini pecian nih, sarungan orang soleh. Itu sebenarnya nggak ada sebenarnya. Namanya ustadz pengajar ya pengajarnya itu sebatas itu. Dia nggak ada tuh dia misalkan, wah ustadz selalu benar, kayak selalu benar itu nggak ada. Makanya penting tuh buat orang tua nyari pesantren yang tidak terlalu mengkultusan kiainya. Itu ada tuh, ada kasus-kasus tuh yang mungkin Bem pernah lihat tuh video-video, ada yang santrinya sampai sujud tuh, ada kiainya lewat tuh. Oh Nah, iya. lo Bem bayangin aja, itu santrinya tuh, kiainya bilang A pasti mau itu Bem. Kiainya bilang B itu pasti mau, Iya. bener aja. Itu sampai kayak gitu. Nah, makanya kita harus selektif milih pesantren yang nggak aneh-aneh gitu. Itu bisa jadi kesempatan loh. Bim bayangin aja Bim seorang kiai, Bim ngomong A didengar, ini denger, santrinya nurut semua, jalan santrinya sujud, itu bebas banget kayak kita mau ngapain aja itu. Oh, jadi kalau ke apa ya, dibawa ke perspektif apa ya, kayak semacam apa ya, mata kuliah filsafat gitu. Jadi gimana ya, maksudnya kalau dia semakin tinggi gitu kuasanya, itu Ya, semakin tinggi pula presentasi dia untuk korup gitu. ya Buat kayak melakukan hal sesuatu, ya ya, melakukan suatu ya buat benar. eksploitasi bawahannya Iya, gitu. Karena itu punya benar. kuasa gitu. Ya makanya kita perlu sadar tuh bahwa lah kita jangankan kiai gitu ya. Eh, Rasulullah aja bilang dia manusia biasa. Kan Rasulullah tuh. Jadi ada suatu riwayat nih. Ini penting nih sebenarnya buat acuan. Riwayat tuh ada Rasulullah tuh datang terus ada seorang sahabat tuh sujud kepada Rasulullah. Rasulullah tuh marah, negor. Kalau ada manusia itu boleh sujud tuh, seorang ada juga istri terhadap suaminya maksudnya. Kalau ada manusia yang pas sujud itu istri sujud kepada suaminya, maksudnya itu Rasulullah itu manusia biasa, itu nggak boleh kayak gitu. Ya ini tapi realitanya di kita ya, kita berbicara oknum nggak semua. Kiai itu emang jadi kultusin banget. Nah ini yang jadi masalah sebenarnya. Ya kiai itu sebenarnya sebatas guru aja. Kita menghormati ya sebatas ya gua ngambil ilmu dari lu udah gitu aja. Ya sebatas itu aja emang. Dan di luar itu tuh kita nggak ada urusan, nggak ada gua harus oh, ya harus melakukan hal-hal aneh kayak gitu. Apalagi kan kayaknya sih ada satu dua kasus tuh bilangnya kiainya itu ada modus apa namanya pengobatan lah atau nanti naik derajat lah tuh. Itu kan aneh-aneh kan. Nah, kita harus perhatian sama kasus-kasus kayak gitu tuh. Ini jadi pembelajaran untuk orang-orang di sekitar kita sebenarnya sih. Iya, itu kayaknya dulu sih. Sekarang kan orang masyarakat tuh udah mulai pintar sebenarnya. Jadi hal-hal yang dulu tabu tuh, Iya, dulu yang di dulu biasa aja tuh sekarang tuh udah banyak dipermasalahin. Makanya, alhamdulillah sih masyarakat sekarang udah pintar. Makanya tadi ada berapa kasus tuh? Ketahuan. 101 kasus. Nah, iya, dulu itu mungkin kita nggak tahu bakal apa namanya, bakal ketahuan atau enggak dulu itu. Kalau sekarang sih udah oke sih, masyarakatnya udah kritis. Ya itu pun nih, itu santriwatinya apa sih? Anak-anak apa emang kan ada tuh ada santri, tapi di situ nggak ketulisannya Apanya? rentang usianya. Oh, rentang usianya. Ya soalnya eh, ini sih pendapat pribadi ya, bisa setuju bisa enggak karena emang sebenarnya usia anak-anak itu banyak orang tua yang misalkan lulus SD atau mungkin dari SD dari pesantren itu kayaknya kurang kurang tepat sih sebenarnya karena namanya masa anak-anak bahkan remaja itu harusnya itu dia masih membutuhkan waktu buat orang tua sebenarnya bukan dia survive sendiri makanya untuk anak-anak saya sendiri itu apalagi yang cewek itu kayaknya benar-benar nggak pesantren sih bahkan misalnya SMA biasa nih SMA pulang pergi Mm-mm. atau SMA Islam nah itu pun mungkin kuliah jadi nggak benar-benar di pesantren karena apa ya karena apalagi ngelihat kasus kayak gini kayaknya aduh Iya, itu cewek juga nggak dilepas deh kayaknya. kayak banyaknya kasus-kasus di pesantren ini juga kayak ngebuat reputasi pesantren itu turun. Jadi kayak udah kurang begitu percaya lagi dengan Ya, pesantren gitu. Selain dari kasus kekerasan seksual ini juga takutnya kasus ini, kasus melenceng gitu. Contohnya kayak
pesantren yang udah terkenal tuh, Al apa teh? Oh, yang kemarin tuh, Iya, ya itu yang itu kan diceritakan kayak si anak perempuan kan dimasukin ke pesantren itu, pulang-pulang malah jadi durhaka ke orang tuanya gitu. ya itu ya bener juga sih. Kita Mm, nggak bisa sembarangan tuh. Cuman emang nggak semua pesantren ya, nggak semua pesantren tuh kayak gitu. Makanya pertama sih jangan takut. Ya kalau emang pilihannya buat di pesantren emang jangan takut pesantren anak-anak kita. Cuman emang dengan kehati-hatian. Jadi jangan asal nyeblosin aja. Juga emang harus ada kontrol sih sebenarnya. Kadang orang tua tuh udahlah masukin aja pesantren udah ditinggal aja. Dia nggak ada apanya ya. Jadi emang gitu harus harus ada kontrol juga. Kadang kan si santrinya kan nggak mau cerita takut. Bisa mm. jadi kan. Iya karena takut juga Ya, diancam gitu atau karena malu juga gitu. ya itu emang jadi Udah masalah sih. menjadi korban gitu. Terus ya gitu, cuman tetap aja sih kok bisa ya gitu yang melekat banget gitu ya kan dengan agama, bahkan diajarin agama, tapi justru banyak gitu terjadi kasus seperti itu. Ya karena ada itu tadi sih. Soalnya sebenarnya sih kasus ini bukan di pesantren aja sih sebenarnya. Di kayak di sekolah apa sih di komunitas dan kepercayaan lain juga sama. Kan dulu bahkan ada kasus kayak Paulus tuh. Paulus juga kan ada kasus-kasus pencabulan. Ada banyak kasus-kasus pencabulan di sekolah gereja. Itu tuh sebenarnya banyak juga. Oh, Tapi kan karena kuncinya cuma karena itu, karena pengkultusan berlebihan kepada tokoh itu. Ya kan namanya di pesantren atau dia masuk asrama kan dia powernya kan berkurang kan lah gue tinggal di sini ya emang kita powernya kurang orang tua jauh heeh. itu bakal bisa ini banget sih itu dimainin banget itu sih. Mhm. Gimana nih ada lagi nggak? Ada lagi. Oke, jadi bukan berarti apa ya? Dia apa ya? Bukan berarti dia lekat dengan simbol agama, bukan berarti dia terbebas dari kasus-kasus semacam ini. Terus juga bukan karena di sana belum terekspos ya atau belum tercatat ada kasus seperti itu, bukan berarti kasus seperti ini tuh belum pernah kejadian. Nah, justru menurut saya sih bagus ya kalau kasus seperti ini tuh terekspos. Iya bagus benar. Bagus gitu karena ini juga membuat kita ya, apalagi para orang tua yang mau masukin anaknya ke pesantren jadi lebih aware gitu. Ja- asal j- Supaya kita tidak asal sembarangan masukin anak ke pesantren gitu. Ya, Terus juga semoga ya kementerian-kementerian nih tidak hanya berfokus kepada sekolah-sekolah negeri ataupun swasta, tapi lirik juga di sekolah yang lekat dengan agama ini gitu, supaya ada apa ya, kebijakan kali ya yang bisa mengatur yang bisa mengontrol itu ya. ngatur ngontrol supaya kasus ini tuh berkurang gitu. Ya emang harusnya ada sih. Ya tapi itu Bim, nah itu juga benar kata Bim tuh sekarang itu kan banyak apa namanya banyak yang ketahuan tuh. Iya, Tapi itu emang bukan berarti dulu itu nggak ada iya sebenarnya. bukan berarti dulu itu nggak ada Iya, gitu. itu sama kayak kasus korupsi juga. Jadi sekarang Iya, tuh korupsi banyak tuh zaman Soeharto mah nggak ada. Itu bukan nggak ada. bukan karena nggak Karena ada. tuh nggak nggak kebongkar tuh zaman Iya, Soeharto. belum kebongkar. Kebongkar dan Iya. eh, akses informasinya itu nggak segampang sekarang. Masyarakat tuh nggak tahu aja. Iya, benar sih itu. Terus kan baru kebongkar juga tuh bahwa di zaman itu kan justru korupsi terbanyak. Iya makanya nggak ada tuh zaman enakan apa enakan zamanku tuh. Ya, sebenarnya kayaknya lebih parah dulu sih. Oke, selanjutnya ini ada
sebenarnya ini fenomena lama, cuman tak kenapa naik lagi, yaitu sound Sound worship. karnaval, sound horeg, disebutnya sound horeg. Keren sound worship. Jadi ini mereka parade atau pawai dengan bawa sound system yang banyak dan ngebas banget sehingga ketika ia lewat suaranya itu sehingga merusak properti-properti rumah warga sekitar gitu. Cuman ini ada satu nih ibu-ibu nih ketika kaca rumahnya pecah, dia protes ke mereka tuh yang parade, justru ibu-ibu ini malah dipukulin gitu. Aduh, nggak ngerti juga sih. Nah, menurut Bang itu gimana tuh? Wah. soalnya apa ya? Bukannya bikin heran kok, maksudnya mereka tuh punya sosial media nggak sih? Kan itu kan kalau di sosial kan heboh kan dihujat ya. Iya, Maksudnya heboh mereka dihujat. ini apa? Harusnya mereka buka berita nggak sih? Maksudnya buka sosial media nggak sih? Ini mah bikin heran sih. Menurut Bang gimana tuh? Kalau mengenai buka sosial media, justru mereka punya sosial medianya gitu. Iya ya. Iya, punya sosial medianya. Pasti mereka baca lah hujatan-hujatan itu. Ya mungkin bodo Cuman amat. mereka mentalnya kuat gitu. Mentalnya kuat kayak anak-anak zaman sekarang gitu. Peduli apa dengan komentar orang lain gitu. Yang penting gue happy ya. Yang penting gue happy, Ya, tapi bener. itu egois banget sih. Egois. Soalnya di tahun dulu tuh pernah apa sih? Pernah baca berita sampai dia bongkar jembatan tuh. Pernah lihat nggak? Bongkar jembatan yang mana? Iya, jadi si Oh iya truk orang benar. itu nggak bisa lewat. Gak bisa lewat sampai ngerusak properti Iya. jembatan itu ya biar bisa lewat. Ya, aduh bingung juga sih ini. Ini kok, nah yang jadi masalah tuh, oke lah SDM masyarakat ya. Cuman kan di sana kan ada perangkat desa, Iya, ada perangkat ada desa. pemerintah daerah ini. Nah ini gimana nih pemerintah? Oh, bener. Iya, Kalau nggak salah ada juga tuh justru parade festival Sound Horeg ini dijaga loh. Iya, lah iyalah itu orang bisa jalan kan pasti mereka kan ada perizinan kan. Iya. Nah, ini Kok laki bah. kok kok bisa ya Iya. diizinin gitu? Apakah Lah iya itu makanya ini yang dibikin bingung, makanya ini maksudnya lagi mana gitu. kalau mau dibilang itu nggak boleh tapi diizinin ya? Ya, iya, Gimana itu ya? jelas Jadi diizinin bingung lah. gitu. Itu kan jelas diizinin, Bang. Jadi kita bingung ini nanti yang bikin sadar mereka itu siapa, maksudnya bikin sadar kan itu kan pasti acara gede itu kan pasti mereka izin ke keamanan juga kan. Iya, mungkin, izin entah keamanan juga. polisi daerah. Nah itu gimana juga tuh, makanya lah gimana sih ini ntar yang nyadarin mereka itu gimana, siapa maksudnya, siapa lagi? Iya, kalau bukan keamanan itu. Apakah mereka nggak tahu gitu kalau itu tuh nggak aman gitu untuk Ya, perumahan warga sekitar? Kayaknya tahu sih. Kayaknya tahu. Ya. Tapi nggak bisa banyak komentar sih karena cukup aneh, maksudnya secara logika sehat, logika sederhana nih. Lah, ini harusnya ini kan nggak boleh maksudnya kan. Ini nggak boleh, udah jelas-jelas kan. Karena apa kan harusnya belajar ini kayaknya sih udah lama kan, maksudnya udah Iya, budaya udah lama. tahunan, budaya Udah tahunan. budaya kan. tahunan. Harusnya bisa belajar dan masyarakat juga harusnya mungkin udah teriak kali masyarakat juga kan banyak yang rusak, cuman kayaknya nggak ngaruh atau gimana apa. Nah, yang jadi mungkin masalah ini mungkin karena faktor itu sih dianggapnya udah budaya, udah oh ya, tradisi kalau itu gitu. udah susah sih kalau itu. Heeh, udah Soalnya susah sih. Udah susah kalau Kalau ngomongin udah budaya mah. iya, udah ngomongin budaya gitu. Padahal waktu zaman dulu nggak ada tuh budaya kayak gitu. Itu Iya. dari mana ya? Ya, Kok jelas- bisa menjadi budaya gitu? Sebenarnya untuk ngebuat sebuah budaya itu apakah Wah, perlu berarti ada ini- sertifikasinya gitu untuk resmi ini Berarti ini- dianggap sebagai budaya? Pencetusnya ini brengsek ini siapa nih? Ya berarti siapa nih pencipta pertama horor ini nih? Iya, Dia itu. jadi kunci ya. Karena kalau dibilang budaya, kayaknya waktu gua sekolah dulu nggak ada budaya Iya ini nggak, gitu. kayaknya nggak ada. Ya di sekolah juga diajarin. Nggak ada lah. Kayaknya ya pertama sih SDM sih. Dan itu pun nggak tahu mereka itu dapat kan biasanya kalau hal-hal kayak gitu kan mereka dapat contoh nih mungkin ada contohnya gua di situ pernah ada ini nih mungkin di mana. Cuman bingung juga ini mereka nyontohin dari apa, dari budaya mana juga kan bingung juga. Kan biasanya kan di Indonesia kan terinfluence dari
budaya luar misalkan. Cuman di luar tuh di mana? Luar mana? Di Eropa juga nggak ada. Di Eropa nggak ada. Kan biasanya kalau Indonesia tuh kalau biasanya kalau di masyarakat menengah ke bawahnya tuh lebih ke India kayak kayak koplo dangdut itu kan sebenarnya budaya India gitu. Heeh. Hiburan-hiburan India. Tapi mereka nggak horeg-horeg amat Iya juga. soundnya. Makanya bingung juga tuh. Aduh, ya. Sangat membingungkan sekali dan bikin pusingnya dengan ngomongin warga-warga kita ya. Karena ini ngomongin berita begini bikin pusing. Ini kebetulan kita Oh iya. ada Minty Fresh ini Minty Fresh ini peppermint oil. Ini baik untuk meredakan Ya, pusing, menyegarkan pernafasan ya. Capek juga ya ngomong begini. Nah, agar kita bisa meneruskan acara ini kita mau pakai dulu ya Minty Fresh ini. Oke, Beb. Tetes aja ini. Oke. Cara pakainya digosokin ya. Wah, seger lagi nih. Tadi soalnya agak ngantuk soalnya tadi. Oh iya, ini juga bisa gitu ya mengantuk karena kelelahan gitu. Ya, bisa membuat ya jadi mood booster lah. Booster ya. Oke, jangan lupa beli ya. Buat yang penasaran ini beli di mana? Bisa di Shopee Rumah Iso atau langsung DM IG Minty Fresh Segar. Nanti linknya kita cantumkan di deskripsi. Oke. Segar lagi ya, lumayan. Ini masih ada berita-berita lagi yang mau kita bahas.